Hey, 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 apa kabar nih kalian semua nih? Ini senang sekali nih, akhirnya kita ngobrol-ngobrol lagi. Dan kemarin ini belum lama ini rilis di Netflix sebuah drakor terbaru yang berjudul Duna. Nah, drakor ini sendiri diangkat dari web komik karya Min Song Ah berjudul Di Duna yang dirilis tahun 2019 lalu nih. Film ini atau drakor ini diperankan oleh Bae Suzy dan juga Yang Sejong. Nah, sekarang ini sudah bergabung dengan saya, Mas Watching Movie Channel. Apa kabar, Mas? Halo Mas Bebe, apa kabar Mas? Kabar baik Mas. Kalau saya sih baik-baik saja, tapi sepertinya ada yang sedang terduna-duna. Oke, tapi sebelum kita ngomongin soal yang apa efek dari terduna-duna tersebut, nah ini Mm-mm. ada fun fact yang cukup menarik nih dari Mas Watching nih. Beliau ini merupakan orang yang pemilih-pemilih saya bilang ya, pemilih untuk Iya, menyelesaikan sebuah serial nih. Benar gak? Benar gak? iya, iya. Nah, Betul, ini betul Mas, betul Mas. fun fact-nya ini yang membuat saya semakin penasaran nih. Karena apa? Karena ternyata beliau ini dalam waktu 1 hari lebih langsung 2 hari ya. maraton atau binge watching serial Duna ini loh. Nah, ini dalam arti ini benar-benar sesuatu yang bikin saya penasaran nih. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut ke dalam uh, serial ini, saya mau nanya dulu nih, kenapa sih kok bisa nonton nih? Jadi istilahnya, kenapa bisa nonton serial ini? Kenapa bisa milih, gue mau coba film serial ini? Gimana nih Nggak ceritanya? sengaja Mas, sejujurnya nggak sengaja Mas. Hmm, Jadi sebelum ada Duna itu gue nontonnya tuh hari Sabtu Mas. Jadi kan mulainya hari Jumat ya Mas ya. Gue nonton tuh hari hmm. Sabtu malam. Minggu Mas, minggu ke hari kedua Mas. Kenapa tuh? Kenapa? Maksud gue Jadi gue nggak apa? sengaja ceklek. Hmm, Nggak sengaja mas, gue jujur nggak tahu trailernya, gue nggak tahu itu ada film Duna, gue nggak tahu mas. Tapi gue di malam jam 1 malam gue inget mas, setengah 1 malam gue ceklek ceklek Netflix tuh mas, ceklek ceklek Netflix. Terus gue liat nggak tahu kenapa pikiran gue tuh langsung pengen klik si Duna itu mas. Dia kan bilang serial baru tuh mas. betul. Gue Baru. liat kayaknya, Kenapa? Apa gue liat dari nih ada orang. posternya si Bae Suzy yang begitu punya Enggak, magis istilahnya atau apa bukan mas. dari judulnya atau kenapa? Kenapa? Gue dalam hati gue pengen cari tuh film yang ringan mas, film yang ringan yang nggak sedih gitu. Saya saat itu Hmm, kebetulan gue lagi kayak lagi ada apa ya, capek. lagi lagi itu crowded kerjaan mas, pusing lagi Hmm, pusing gitu. hmm, 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 Lagi gue kerjaan pengen nyari tuh film-film tuh ibaratnya bikin menceriakan hati mas sebenarnya mas. Kalau hmm, dari hmm, posternya tuh yang di Netflix kan kebetulan mereka lagi serius tuh mas, kayak lagi hmm, pelukan hmm, berdua tuh yang di saling hmm, tatap ya, itu sebenarnya tuh bukan yang gue harapkan karena dari dalam hati gue pikir wah ini pasti film galau-galau, nah males deh. Tapi nggak tahu kenapa gue cek klik akhirnya gue tonton episode pertama mas, anjir langsung gue bangun mas dari yang tiduran lihat di handphone mas, langsung gue hmm. pindah ke smart TV mas. Netflixnya langsung di smart TV mas, gede. Aduh, Tapi lu tahu ini serial pas lu pencet itu. tahu mas, tahu Hmm, tahu nggak tahu kenapa tuh, jadi walaupun tuh posternya gue anggap itu apa ya, maksudnya tuh di layar itu terlihat serius ya mas, kayak film hmm, galau gitu hmm, mas, mukanya serius hmm, soalnya berdua itu kan yang gue lihat di hmm, Netflix kan. hmm, Nggak tahu kenapa gue pengen nonton tuh, dan gue nggak terlalu tahu Bae Susi, gue nggak terlalu tahu juga mas, gue kan nggak terlalu tahu drakor-drakoran hmm, sejujurnya hmm, mas. hmm. Nah, ini dia ini yang Tapi yang gue sering. yang Hmm, bikin gue penasaran nih. Dalam arti pertama, yang tadi iya, gue bilang itu, lu ini bukan tipikal orang yang mencari serial nih ya, bener kan ya? iya, Yang iya, betul, betul. yang kedua ini juga lu ini bukan seorang yang drakor minded istilahnya. Nah, Bukan, bukan, bukan. dan tiba-tiba Hmm, sebuah keajaiban. keajaiban tiba-tiba gue Ke- dipertemukan Dona dengan cara seperti ini, Mas. Iya, Anjir. tiba-tiba. Oke. Nah, itu tadi udah. Jadi dipertemukannya, C. Ibarat ibarat jodoh, ya. Kita nggak Iya, tahu aduh, kapan serendipity, Mas. ditemukan. Serendipity, betul, Serendipity. Iya, betul. serendipity nih. Di dalam waktu yang apa? Waktu yang cocok, kedua sosok bertemu. Kalau ini kan sosok penonton dan sosok serialnya. Nah, Iya. oke. Terus
hal yang menarik yang tadi gue bilang itu juga, lu ini kan tipe orang yang sibuk, tipe orang yang pilih-pilih, tapi Iya, dalam 1 hari lebih, kita anggap 2 hari lah ya iya. kita bilang ya, Ini dua dua hari, hari dua hari. lebih, Sampai jam setengah lima, Mas. Setengah lima lu malam, Mas. Gue sampai sampai kerja pas jam 7 ngantuk, Mas. Anjir, 2 hari. un- un- untung nggak di, untung sama bosnya nggak Untung. diomelin nih. Apa mungkin sama sama bosnya lu bilang, lu kok ngantuk? Iya nih bos, Duna nih. Malah kalian ngomong, oh iya Duna itu nih, membahas sama Enggak, ngantuk, Mas. sama. Ngantuk, Mas. Sumpah, Mas. Ngantuk, sumpah. Nggak fokus, Mas. Gue besokannya 2 hari. Ngantuk banget, Mas. Nah, pertanyaan berikutnya, Hmm. kenapa uh, serial Duna ini ya bisa membuat seorang watching movie ini dengan telaten menonton binge watching? Nah, Ya sih. kenapa nih? Kenapa? Kayaknya, karena menurut gue timingnya tepat banget. Gue dipertemukan Tuhan, Mas, dengan cara nonton film ini di saat gue lagi pusing masalah. Ada masalah Hmm, lah. Gue udah pusing masalah kerjaan atau kayak crowded gitu, Mas. Crowded banyak hal tuh, Mas. Saat itu gue lagi crowded banget pikiran, Mas. hmm, Tiba-tiba pas nonton 1 hari langsung 4 episode, 5 episode itu, kayak gue langsung tuh kayak serius ya, ini kayak hilang sejenak masalahnya, Mas. hmm, Hilang, Mas. Hilang, Mas. Mas saya langsung hilang, Mas. Pas nonton tuh kayak tuh dari yang ruwet tuh pikiran gue, otak gue kuat, nah, saya ruwetnya nih 100% nih, langsung hilang 0%, Mas. hmm. Hilang Kenapa for tuh? a while, Mas. Kenapa tuh? Karena kayaknya ini film series ini ngangkat ceritanya walaupun itu ya, Mas ya, walaupun gue lihat kayaknya sih kas serial-serial drakor, tapi ini ngangkat seseorang biasa ketemu idolanya, Mas. Ini yang beda nih, Hmm, Mas, menurut gue, Mas. hmm, hmm. Seseorang biasa, cowok biasa ketemu idolanya yang dimana, bukan idolanya, sorry, Ah, bintang besar gitu, bentang bintang besar, idol, 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 pop idol, idol, pop idol. iya pop idol, di mana pop idol tersebut kayak lagi banyak masalah juga gitu, Mas. Gue kerasa tuh Hmm, kayak gue jadi berasa tuh kayak antara masuk ke si Duna mau ke si cowok ini juga, jadi kayak bingung, Mas. Lagi pusing, Mas, lagi pusing. Dia kan lagi pusing tuh si Duna tuh, akan lagi kehidupannya, akan pusing. karirnya yang Akan sedang kehidupan. istilahnya dalam arti sedang Iya, lagi break dalam karirnya ya. iya. Tapi dia bisa dipertemukan sama si siapa, Mas? Namanya, Mas? Wungsu, Si Wong Jun ya, si Wong Jun Wong ini Jun. Hmm, dengan cara menurut gue nih yang indah, Mas. Cara yang kayak tuh sutradara nih, makanya ini nggak main-main, Mas. Sutradara tuh aspek penting, Mas. hmm, Dalam penyelesaian film biasa, film romantis, komedi biasa kali ya, drama romantis ya. hmm. Tapi sutradara tuh meramunya tuh semua itu, aduh, gila, Mas. Iya, iya. Nonton, gue sampai nonton 2 kali. Hari ini gue libur, gue nonton lagi, Mas. Episode 1 sama 2, Mas. Anjir. Iya, sutradaranya itu yang sutradarain Crash Landing on You juga ya. Iya, Crash Hmm, Landing on You tuh berarti hmm, nggak hmm, main-main, Mas. Sutradara, hmm, faktor sutradara, terus pemilihan apa musik latarnya pas hmm, semua. hmm, Dan terutama yang gue suka nih, Mas, jujur ya, Mas, ya, hmm. karakter Dunanya, Mas. Kenapa? Kenapa? Karakter itu menurut gue nih cewek idaman banget. Ini cewek ibaratnya kalau apa ya maksudnya ya? Cewek idaman lu kali. Maksudnya apa ya, Mas? Karakternya, Mas. Karakter bukan Hmm. Susi Bayinya, Mas. Ah, Kalau Susi karak Bayinya itu ah, adalah bagian jadi karakter bu- Lidunanya ya. Kenapa? iya, Liduna itu kayak begitu apa ya? Kayaknya tuh gimana gue ngomongnya, Mas, ya? Maksudnya tuh Ceplas-ceplos, kayak ceplas-ceplos, menjadi diri sendiri. agresif, Oh, agresif. terus Oke. agresif juga, terus nggak gengsian. Mm-mm. Terus kayak tuh bisa nyenengin gue, kayak gue berasa kalau gue jadi sudut pandang si Wong Jun ya, Mas, ya, kayak tuh Mm, bahagia banget hidup gue saat itu, Mas. Kok gue jadi Wong Jun ya, Mas, mm, disamperin ke kampus, tiba-tiba dinaik naik itu dengan gaya apa kan, maksudnya dia kan nggak mau kasih lihat orang juga, dia artis kan, maksudnya kan, masih mm, idol ya, dia mm, pakai topi terus tiba dia dengan dia nggak malu, atau belum si si Dunanya nggak malu gitu loh, maksudnya tuh tetap nyamperin dia di setengah, diliatin orang pun dia nggak peduli gitu loh, Mas. mm, mm, Kayak tuh gini, Mas, maksudnya tuh ngangkat film yang selama ini terjadi tuh idol-idol jarang situasi kayak gini, Mas. Berasa gak, Mas? mm, Pernah gak ada? Jarang kan film-film idol ketemu orang biasa, di mana si idol itu kehidupannya juga nggak mau nyombong, nggak bawa mobil, tapi dia tetap punya penampilan tuh yang apa ya, maksudnya penampilan si Duna itu penampilan yang memang aura idolnya tuh ada, Mas, walaupun dia lagi di tempat penginapan kos biasa gitu, Mas. mm, 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 mm. Gue bayangin tuh kalau bukan si Susi Bayi yang main tuh belum tentu bisa yang cocok tuh semua orang tuh, Mas.
Oke, oke. Susah loh mainin si Susiba itu dengan gaya cueknya, gaya apa? Gaya cueknya, gaya dia selengeannya, gaya dia ngajak makannya, bercandain si apa tuh si Wong Junnya yang dia nelpon kerjaannya bisa kepikiran mas ya. Hmm, Ingat gak mas? hmm, Yang hmm. dia harapin banget nih dapat kerjaan. Yang dia Ini lagi di tujuh. bis, turun dari Iya, bis. ditelepon pakai telepon umum loh. Dia ada nelponnya bisa gitu loh mas. Oke, ini nampak kisahnya sih sebenarnya tanda kutip itu kisah semacam kayak agak-agak dongeng kali ya dalam arti kan jarang banget ini Dongeng. dalam arti ini idol nih mengingatkan kayak film apa Notting Hill ingat gak Julia Robert ya yang sama Hugh Grant Heeh. ya. Ah, nah Hmm, maksudnya kan seperti kalau yang kayak yang sekarang ini kan apa idol yang sedang bermasalah ketemu dengan orang biasa istilahnya. iya. Dan di sini juga diangkat juga permasalahan dari masing-masing karakter ya Mas ya. Menurut Mas gimana Mas? Menarik gak? Menarik banget ini mana cowoknya juga pas. Memang cowoknya beberapa temen gue bilang katanya kurang ganteng kalau kata temen-temen cewek ya mas ya. Tapi Hmm. bagi gue sih cukup oke lah. Mereka chemistry tuh bagus banget. Maksudnya tuh chemistry si Wong Jun itu sebagai cowok yang kesannya lurus-lurus aja. Terus akhirnya juga jatuh cinta. Terus cemburuan gitu loh. Itu cocok juga mas. Hmm, hmm, hmm. Si Betul. Dunanya mas yang gila mas. Orang itu nggak gengsian mas. Yuk makan yuk. Yuk plus temenin gue makan. Terus orangnya tegas mas. Tegas masuk di balik dia punya kelemahan mentalnya mas ya. Dia tuh seseorang tuh yang ngomong A, B ngomong B mas. Hmm, hmm, hmm. Terus matanya berbicara tuh aktingnya si Susi Bae emang dahsyat sih mas. Actingnya ya. Aktingnya luar Hmm, biasa mas itu mas. Itu berbicara semua mas. Itu nggak tahu sutradara ngarahinnya hebat atau dia emang jago akting ya. hmm. Mungkin juga apakah dia itu tanda kutip pengalaman hidupnya Menjiwai juga banget kali ya. ya menjiwai banget Iya, ya bisa dalam arti bisa ya. menjiwai banget Ka- itu. Menjiwai uh, banget. karena Cara dia ngerokok mas. aura Ngerokok, aura depresinya. idolnya juga masih berasa ya. Kenceng banget, Mas. Aura idol yang pakai baju biasa pun masih berasa, Mas. Lagi dia bangun tidur pun nggak make up, berasa banget, Mas. Gitu, Mas. Aduh, gue gila, Mas. Terdona-dona, Mas. Gue sakau, Mas. Nah, ini Jadi ini beberapa hmm, beberapa beberapa apa tuh ya, apa tuh itu yang ikutin IG gue pikir tuh tumben lo jadi gini kan biasa serius-serius nih kayak filmnya atau gimana gitu. Jadi story-nya ada gini-ginian ya udahlah nggak apa-apa lah ekspresikan diri lah mas. tiba-tiba apa Dulu tuh iya IGS. jadi Jadi teman-teman gue yang cewek terutama kan yang pada drakor tuh mas yang suka story, aduh gagal move on nih atau misalnya gagal move on film-film apapun babang siapa siapa gitu ya kan suka bilang gagal move on nih, aduh Hmm, nangis hmm, termehek-mehek apa gitu-gitu. Gue dulu selalu nganggapnya lihat di story dia ya, hmm, ih lebay banget sih sampai nonton drakor sampai kayak gitu asli lebay hmm, dalam hati gitu dalam hati mas. hmm, hmm, hmm. Ternyata nih seret kejadian di gue mas. Gue gak tau Kena seneng ya. banget film. Nggak tahu apa gara-gara apa ya mas ya gara-gara gue lagi pusing pas buat masalah ya Hmm. atau Nah, memang film itu merasuk ya. nah ini dia nih. Berarti faktor X-nya ini apa nih? Saya juga masih mencari-cari. Eh, bahkan ya, bahkan nih seorang Mas Watching Movie Channel bisa mengklaim Iya, bahwa Susie Babe telah menggeser Selena Gomez dari hatinya. waduh, iya, 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 Mas. Iya, Mas. Nih, Mas. Seperti Nih, yang kita tahu, Selena Gomez merupakan apa pujaan hatinya. nih, Mas. Nih, Mas, sampai ini, Mas. Tuh, tuh, PP-nya tuh, Mas. Handphone. Karena selama Aduh, selama bertahun-tahun, setahu gue, gue tahu sih banget, Mas. Gue pernah hmm, dengar lihat di startup itu iya, gue tahu, nggak nonton, hmm, tapi gue kayak biasanya lewat aja. Tapi di sini dengan karakter rambut yang lagi lurus-lurus itu, Mas, yang ada di sini nih. hmm. Rambutnya ini, rambutnya hitam, terus matanya itu, terus dengan tatapan dia seperti itu, dengan apa apa manja-manjanya dia ke si Wong Jun seperti itu. Aduh, gue kayak berasa gimana ya, Mas ya? Kenapa? Apa nih? Merasuk, Kenapa? Mas. Kenapa nih? Gue demen karakter cewek seperti itu mas. Oke. Ini Per- pacar per- gue juga apa sorry maksudnya ini karena film ya mas ya idola beda ya maksudnya tuh nah, masuk mas karakter si Susiba ini masuk mas. oke.
Bukan karakter si Donanya. Duna, karakter Otomatis Duna. tiba jadi suka, Mas. Otomatis. Oke, nah, kalau gitu kita nih soalnya ini susah nih, susah kalau kita lagi berbicara dengan orang yang sedang Kasmaran, terduna-duna, Mas. Kasmaran. kasmaran, terduna-duna. Kasmaran. Jadi ini Hmm. sepertinya itu ngomongnya itu agak agak lompat-lompat lompat-lompat gitu karena hatinya sedang berbunga-bunga ini. Jadi Iya, bunga-bunga, Bos. sepertinya kita perlu perlu apa perlu pandu-pandu. Nah, kalau dari kalau dari segi ceritanya Soalnya dilihat apa sama ap, karakter, Mas. hmm, hmm, Gue kan suka, gue perhatiin ya, gue suka idola-idola tuh kayak model-model tuh Selena Gomez, Rachel hmm, Lecoq, atau gak Mas Rachel betul. Lecoq, terus Hmm. tipe-tipe tuh si siapa tuh? Oh, tipe-tipe gue menurut tuh memiliki kesamaan, Mas, matanya belok, Mm-mm. tipe cabi-cabi dikit, terus Betul, orangnya petty, imut gitu loh. Tapi betul, ini pasti pasti Susiba ini kan orangnya sipit, betul. agak Chinese Move ya, tirus. Asia, Mm, terus kurus. Nah itu tirus. makanya itu Gitu. memberikan fakta juga ini makanya Mas, balik faktanya semua Mas. Kenapa? Kenapa? Apakah memang sedang klik aja atau gimana? Gue senang mungkin karakter cerita tersebut Mas yang menganggap seseorang idol gitu Mas, yang berkenalan sama seseorang biasa itu kayak intinya itu Mas, kayak Mas gue senang di situnya Mas, Oke. Nah, kalau dari segi apa? dengan segala karakter yang dimilikinya. Oke, dari segi psikologisnya nih, dalam arti kan kalau kita lihat kan si Hmm, karakter si Dunanya ini sedang mengalami masalah masalah. ya, kita bilang ya. Hmm, Masalah di mana dia itu udah dalam arti mencapai puncak, istilahnya puncak, iya. mungkin puncak entah itu kejenuhan, puncak istilahnya stresnya sebagai idol segala macam. Dia Nah ini berasa dia nggak bisa nyanyi lagi gitu, dia berasa ah iya lagi puncaknya ba- seperti itu. lagi puncak-puncaknya Tapi meledak istilahnya seperti itu kan. iya, tapi di satu sisi dia kayak masih sebenarnya tuh berharap Mas, masih ada bakat, tapi Hmm, dia nggak tahu tuh dia apa tuh otaknya tuh kemana gitu Mas, dia masih bingung juga sebenarnya arah pikiran dia mau kemana bingung. hmm, Tapi di hmm, semua film di tiap episode itu dijelasin banget sama dia Mas, dia udah ngetes apakah dia sama si Won Jun itu pelarian, apakah dia hmm, karena dia kesepian gitu loh. hmm, Itu terungkap semua, itu enak gitu step-stepnya tuh, sutradara tuh bikinnya tuh nggak sembarangan kayak dongeng banget gitu, semua tuh ada alasan-alasan yang mas yang buat gue tuh mas akal dan gue seneng mas. hmm, 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 hmm. Menarik, menarik, Semua tuh menarik. mas akal, sama ngetes-ngetes di tiap episode kan dia sampai ngetes mas, ibaratnya dia coba sama cowok lain, dia coba jalan sama cowok lain, terus dia coba sama cowok yang diharapin dia terima telepon tersebut ya, dia berharap orang Manajernya. cowok itu telepon, tapi pas dia udah berjalan dia tetap nggak bisa ngelupain si Won Jun ini. Hmm, Walaupun kalau gue lihat di Netflix ya maksudnya kayak di layar nih mas, di Netflix kan mereka tuh udah behind the scene ya mas ya. hmm, Dibilang sebenarnya dia sama Won Jun pertama tuh bukan love at first sight loh mas. hmm. Itu kalau mas perhatiin tuh bukan love at first sight, bukan cinta pada pandangan pertama mas. Emang bukan. Cuma dia kata tersentuh sama sesuatu hal-hal kecil, makanya penting mas itu mas. Hal-hal kecil tuh yang selama proses dia kenal itu mas. Si Won Junnya pun demikian mas. Won Jun kan awal kan kayak sojol mahal, kayak ngapain kayak aneh gitu loh. Emang emang dia kan apa hatinya suka sama cewek lain terus habis itu emang dia itu emang Di biasa cinta aja pertama. terhadap si Duna ya untuk pas awal pertemuan Iya, mereka ya seperti itu ya. tapi awal-awal kata dia si akun si Wonjun tuh juga itu mas apa gradasi gitu loh, akhirnya tuh sedikit demi sedikit hari demi hari dia jadi nggak kayak ada yang kurang pas nggak ada dia gitu mas. Hmm. Jadi bener Gimana dong ya, nggak itu. jadi bener dong ya, makin sering ketemu itu ya benih cinta itu makin tumbuh Pasti ya. pasti Dari pasti hal-hal kecil, diturutin dari terus hal-hal. hal kecil ceweknya tanpa malu bilang yuk makan yuk pagi yuk yuk makan apa yuk yuk temenin gue makan itu berani mas, cewek zaman sekarang ada gak sih itu ada sih kayak gitu sih ada, tapi cocok sama karakter si Dunanya cocok mas, cara dia ngerokok, dia depresi, Hmm, dudukin dia hmm, punya itu paket, hmm, hmm, hmm. dudukin paketnya atau gak mas? Dia kan mas Iya, dudukin paketnya sengaja tuh, betul. Hmm, aduh, hmm, anjir lucu sih, aduh, gue demen mas, terus rumahnya gue suka kata sendiri mas, ini ada gabungan salah satu karakter film yang gue suka itu dalam satu ini mas, satu nggak jauh-jauh gitu dalam satu lokasi gitu ya mas, walaupun nggak selalu di rumah tersebut ya. hmm, 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 betul. Nah, ini kan juga sebenarnya mungkin ya, mungkin ini Gimana ya? perpaduan ya. Yang pertama, mungkin kebetulan banget temanya itu
sangat cocok nih sama Mas Watching ya, dalam arti ya tema Iya, percintaan, dalam arti tema istilahnya ada segi psikologisnya juga ya. Terus berikutnya iya, juga idol. latarnya itu juga ya di kosan, dalam arti kan latar yang nggak terlalu luas lah kita bilang ya, baik itu di kampus sebentar, terus tapi yang lebih banyak kan di Iya, kosan, di atap atap kosannya, istilahnya kan seperti itu iya. ya, benar ya. Terus Dan gimana kosannya juga indah mas, perjalanan menuju kosannya juga indah mas, kayak kita ngelewatin kayak apa sih, jalan-jalan setapak-setapak dulu, terus apa tuh kayak itu indah mas, itu mas klasik mas, hmm, vintage hmm, mas. hmm, 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 hmm. Nah, eh, adegan yang paling memorable apa nih? Tanpa Terus yang memorable. ini, mas, sampai ini mas, sampai ini mas, anjir gua Pas sampai ngaku ending. mas, sampai agak, agak nangis mas, anjir mas. Kenapa? Kenapa? Episode 9 lah mas, episode 9 lah, Yang terakhir ya. episode 9 lah, yang si Jadi ini spoiler Dona alert tuh ya. Spoiler alert ya. ya, yang nungguin dia tuh lagi berantem, terus dia nungguin, dia berharap dia pergi kabur Donan di Hmm. suatu MRT ya mas ya, dia berharap tuh si Won Won Jun. Junnya tuh dia udah nungguin sampai pintu kebuka MRT, dia masih nungguin nggak mau masuk, terus dia nungguin si Won Jun tapi nggak turun, tapi Won Junnya pun sebenarnya nangis di atas mas. Hmm. Kok scene episode 9 tuh banyak, ada 3 adegan yang sedih mas, yang ketika Hmm. dia nyamperin si Dona nyamperin ke kosannya tuh, dia udah jadi artis besar, ke Hmm. kosan yang barunya dia bilang, Won Jun lu giliran lu harus yang gantian minta maaf lo juga, gue kepala gue semutan tuh mas. Maksudnya kan pernah tuh ada di episode namanya kan si, waktu si itu buat salah kan si Dona kan disuruh bilang gitu sama si Won Jun tuh, katakan Hmm. lu minta gue gitu. Terus di episode 9 si Won Duna. Junnya bilang gantian, bilang seperti itu, Hmm. dan dia, tapi sebelum dia ngomong itu si Dona tuh itu apa tuh, gentleman banget, bilang gue tuh mencintai lu, gue tuh lo tahu bahwa gue tuh waktu sama produsernya pun gue bilang gue nggak bisa lepas dari, gue berjuang untuk lu gitu loh, maksudnya dia bilang gitu. Hmm. Wah bagus banget mas, Nangis makanya ini beneran. udah habis gue sedih mas, Kalau agak habis sedih tuh. sih, ada udah, pas udah habis gue jadi bingung, jadi masa yang lagi mumet muncul lagi. Enggak, Kenapa maksudnya kan? gini, gue kayak ibaratnya kayak diputusin cewek mas. Hmm. Jadi baca tuh pas udah habis, aduh anjir udah habis, besok nggak ada lagi episode ini. Jadi benar-benar kejadian tuh kayak teman-teman gue cerita suka di story, yang bilang apa tuh, aduh baper nih udah habis seri kejadian di bos, makanya kita nggak boleh ngapain orang mas. Hmm. Karena Kejadian di kita mas. kejadian ya, amit-amit ya, bisa kalau kita kita ngatain malah kita yang ini ya, apa yang apa yang terjadi pada kita ya. Kenapa lu ngatain? Oh, lu mah Iya malah payah lu gitu aja jadi apa? mati Ah, aja, lu udah mati, gue kan udah mati doang, ngomong iya alay banget sih di bos story gitu-gitu, sampai bilang apa lebih apa, sampai gagal move on, nggak bisa tidur besok gimana nih, gagal mana, ada yang gitu kan kalau di story story kan mas, hmm, waktu nonton drakor drakor yang Dona, bukan selain Dona gitu, lain 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 gitu tentang gitu gitu. hmm. Ya ini kejadian gue mas, anjir. Terus habis itu temen lu ngeledekin lu gak? Gue tiba-tiba jadi sering ngomongin drakor di ini, di komunitas yang suka drakor. Jadi ada nih rekomendasi apa ya film-film yang kayak gini, terus terus bahas psikologis ini tentang film Dona. Hmm. Nah, Aduh, yang temen yang cowok, teman-teman cowok gue, udah mati suka mikir gila tumben banget nih bahas drakor sekarang, apa dia hmm. udah ini nih aneh nih sekarang. Yang gue masih penasaran ya, kira-kira sampai sekarang Yang membuat lu lu nangkep gak dalam arti eh, kenapa nih lu merasa you feeling apa ya, empty, empty bukan bukan lebay, feeling empty after the show is ended, maksudnya setelah show-nya iya itu selesai lu jadi feeling gue empty, kenapa? itu kayak kayak temen gue bilang itu kebawa baper, Kenapa? kesakau sakau tuh gak sakau, jadi karena 2 hari turut gue nonton terus nih, jadi malam itu kayak gue berasa kalau nonton jadi ada yang something yang kurang tuh, bener-bener hebat tuh. Magnetnya si Dona mas, gue kena banget mas, kena kena pelet mas, anjir kena Magnetnya pelet mas. magnetnya Donna atau karena apa permainan Dona mas, apa permainan emosi dalam tiap episodenya? itu juga, tapi yang intinya tuh kalau pas Dona ada di tiap scene tuh, tiap misalnya episode nih lagi ada scene temennya apa, pas ada Dona muncul gue kayak bahagia banget gitu mas. Gila ini mas, ini belum pernah gue rasakan sebelumnya mas.
Wah, kira-kira apa kalau akan mencari Duna Dunai di dalam kehidupan nyata? Oh, enggak. Kalau gue kan udah sebenarnya udah ada mas, tapi dia memahami suka Dona Cem- gue jadi terus terang gitu. Cemburu gak? Aduh, Nggak sampai cemburu. Lu apa sih lu? Jangan-jangan lu apa? Lu bilang, say, dia lu tahu lu kalau gue rambutnya kayak Dona dong. Nggak. ya sempat ngomong gitu sih sama langsung. Gue bilang gini, pernah keceplosan gini. Itu skincare Dona bagus tuh yang itu tuh jadi putih. Kalau kamu lihat ya tuh gitu, itu di vlognya si Susi Bae deh. Anjir gue gitu secara langsung mas. Bukan jadi Terus terus apa? iya Terus itu apa? nggak boleh Pak. Terus apa? Pakai poni atau rambutnya panjangin dong? Apa gimana gitu ya? Eksplisit aja nggak secara langsung aja enak. Nggak, nggak bercanda. Nggak. Oke. Aduh, nggak tahu kenapa ya. Gue liat si Susi Bae ini di film yang lain dia nggak terlalu kayak gini nih mas mukanya nih mas. Hmm, Di sini tambah langsing, terus karena rambutnya hitam, terus kan apa ya? Dia benar-benar kayak dia jujur sendiri kok dia bisa memerankan ini kayak senang banget juga si Dona nih bilang nih di Netflix mas. Dia tuh kayak apa ya? Maksudnya tuh kayak bisa jadi diri dia sendiri juga. Berarti dia sifatnya kayak gitu mas. Makin gue suka mas dia Susi Bae kayak gitu. Ah, mungkin karena dalam arti karena tuntutan peran dalam arti dia harus berperan sebagai idol, otomatis kan nggak ya dia penampilan itu dari Terus saya mohon maaf kata mungkin dari bentuk tubuh dia harus harus saya harus melakukan diet dan lain-lain mungkin ya. Mungkin ya agar iya, agar sesuai dengan karakternya bahwa dia ini idol dan seperti yang kita ya tahu dia harus diet ya idol-idol mas. Korea kan seperti itu ya benar ya. Masing-masing ya. Iya, Hmm, dia agak hmm. berubah mas ya di Duna gue perhatiin sama film dia agak lebih tirus semua lebih kurus ya. Hmm, Nah itu dan istilahnya yang hebat itu memang aura idolnya itu dia bisa pancarkan ya dalam arti di dalam karakternya dia ya bener ya jadi Mas di kosan hmm. manja-manja dia minta peluk terus aduh gue seneng banget pas cewek kayak gitu mas. Nah Terus ini dia berani bilang dia berani berani itu makanya ini hubungan si Dona sama si Wong Jun ini bisa kita kalau sebagai pasangan ya mas itu bisa positif hmm, banget tuh mas. hmm, Maksudnya tuh dalam pernikahan kayak mau dalam hubungan pacaran kayak itu ini kalau dia mereka nonton berdua ini mas ya mas hmm, tuh bisa dijadikan ini mas acuan mas bahwa tuh berantem itu harus ada satu orang tuh yang bisa berjuang mas berasa gak mas ketika hmm, si Won Jun yang ngambek atau apa si Dona kan nggak mau gue tetap mau di sini nggak mau pergi bisa gitu mas. hmm, hmm. Jadi Terus emang begitu si Dona yang ngambek dia bisa besokannya atau malamnya si Won Junnya bisa sadar gitu bisa buy-in gitu gue seneng kayak gitu mas. Itu juga betul bagus maksudnya buat pesan positifnya bagus buat pasangan mas serius coba di pasangan di dunia itu tiap berantem tuh ada satu-satu tuh yang bisa ngalah terus bisa cinta tuh mengalahkan segalanya nanti nggak segala cinta betul mengalahkan segalanya mas betul setia loh dan komitmennya gitu. hmm, Matre realistis terus hmm. saling setia gitu. Iya walaupun banyak godaan ya baik Iya itu baik udahan gimana cinta pun lama istri atau mantan iya lama seperti masih itu. feelnya iya aduh Iya betul betul betul. soalnya gue berasa sosoknya si Dona itu juga kesepiannya itu ya kadang gue juga Hmm, alami sih dikit-dikit mas kadang-kadang mas. hmm, Itu gue masuk dari sisi ini ya mas sisi pengen apa ya maksudnya itu sisi lonely-nya tuh ada hmm, hmm, tapi di satu sisi gue demen ceritanya itu yang gimana idol itu bisa berteman sama seseorang biasa dengan segala kesederhanaan yang tetap mas nggak sombongnya tapi tetap aura terpancar gitu mas. Gila gue seneng banget tuh pas dia nyamperin si Won Jun di dalam kelas dia tuh mas. hmm. Yang pakai topi itu dia ya. Iya, tuh kayak tuh dia tuh udah gak mikir cewek nyamperin cowok dia gak mikir kayak gitu mas dia mas. Nggak mikir terus jadi Won Junnya gimana nggak bangga gitu loh. Hmm, Ya hmm, lucunya itu mas temen sohibnya dia tuh yang ngefans itu mas. hmm. Yang ngefans si Bona itu yang dari awal tuh bikin baju Nah dia dari terbalik tuh episode bikin pertama. baju bawah. Iya, yang itu sampai sampai episode habis nggak tahu dia itu deket sama si Won Jun kasian banget harusnya si kalau gue jadi si Won Jun tuh kok cerita dia nggak percaya banget tuh pas itu tiba-tiba gue mau masih mas nih mas kayak gini Hmm, ternyata padahal gue udah jadian sama Selena Gomez mas hmm, ibaratnya hmm, hmm. Ditutupin aduh bener-bener ya. Dan itu berarti ya itu maksudnya salah satu karakter yang bagus dari si Won Jun ya dia itu tidak jujur istilahnya mengeksploitasi isu oh ini iya gue lagi dia nggak berhubungan dengan dia, ini nih saya. iya dia sampai teman dekatnya pun sopirnya dia nggak kasih tahu lu mas gila mas Hmm, 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 hmm.
Terus dia nggak mau nyombong mas, ibaratnya dia emang anti, ibaratnya dibilang di sini dia kan emang anti, mungkin dunia keartisan dia nggak begitu suka. betul. Jadi Hingar-bingar kepopuleran gitu dia nggak terlalu suka iya, ya. iya. Jadi Gitu. dia juga maunya tapi diakuin mas, ngerti gak mas? Dia mau diakuin, dia tuh dia jadi bukannya minder ya mas, dia ada satu minder juga mungkin, tapi dia masih kayak nggak percaya, kayak mau kayak dalam dunianya, tapi dia tetap nggak percaya kok bisa seorang idol suka sama dia gitu. Tapi dia tetap Hmm. mau idol itu kalau misalnya dia mau suka sama dia, lu harus bisa komitmen sama dia gitu. Dia maunya gitu juga si Wonjun mas. Hmm. Dan itu Jadi memang ada sisi cemburuannya. hmm, ya itulah itu kan sisi manusiawinya kan. Berarti kan di satu sisi juga Iya, sebagai seorang pria mungkin kan egonya di mana-mana misalkan kalau oh ternyata apa pacarnya itu seorang diva seperti yang kita sering lah beberapa film juga ada beberapa yang kayak gitu kan ya Will You Marry Me apa segala macam tapi ya. mas tadi mas bilang dongeng mas, kayak dongeng emang tuh mustahil banget mas. Emang tuh kayak eh dongeng. Sebenarnya bukan mustahil karena kan di kejadian nyata kan ada juga kan beberapa kita pop idol baik itu Asia maupun Amerika kan ada beberapa itu yang apa yang pop idol istilahnya yang mencoba untuk mencari orang biasa ya dengan Indonesia ya ada dan istilahnya dan memang istilahnya mempunyai istilahnya jalan yang lebih tidak rata daripada sesama idol atau sesama tanda kutip orang biasa seperti itu. Oke, kalau di nah ini Indonesia kan mas Indonesia kenapa? Ada juga, tadi ada juga dalam jarang arti juga ya. ya yang istilahnya yang suaminya atau istrinya atau pacarnya pihak perempuan atau pihak laki-lakinya itu merupakan bintang istilahnya baik itu movie star or singer tapi orang yang pacarnya itu pasangannya itu orang biasa ada juga dan mungkin dalam arti karena saya perbedaan budaya saya dengan yang di kalau di kita seperti yang kita tahu kan kalau di kayak sepertinya itu kalau idol-idol itu punya kontrak bahwa mereka itu nggak boleh ada pasangan ataupun harus ditutupi ataupun misalnya ya Iya, harus pura-pura punya itu dia. pasangan, pura-pura pacaran. Iya. Nah, itu kan eh, seperti itu dah. Oke, ini karena udah tinggal 5 menit. Sekarang nah apa kira-kira nih Hmm, kenapa sih para pendengar harus nonton Duna biar terduna-duna Dulu kayak lu? 10/10 mas. Ini Hmm, 10/10 terkecuali nih mas. Dia rating ini mungkin di luar nalar ya mas. 10/10 mas. Lewat 10. 10 garis miring 10 mas. 10 dari 10. Ini no debat nggak ada obatnya bagi gue nih. Series yang kalau dari sisi pribadi nih membekas banget ya. Dunia benar-benar bikin terlibat di sekali lagi ya. Karakter dunia benar-benar gila mas. Gue seneng banget sih. Mungkin cocok gue rasa yang nonton drakor kan gini mas. Sisi Hmm, cowok tuh si cowok gue bilang kalau benar-benar nonton drakor ini gue rasa juga mungkin banyak yang seperti gue yakin kok mas. Kalau hmm, dia saya udah nonton dia kan cewek kan, drakor kan emang dia kan cewek, hmm. tapi kalau gue rasa dia nonton ini kalau dan hati dia mungkin gue mau ekspresif ini kan tipe gue ekspresif mungkin yang ngomong gini, tapi mungkin dalam hati kecil dia juga pasti kayak gue yakin mas. Soalnya sangat spesial menurut gue, dia karakternya di sana spesial banget, penjiwaan dia, makanya gue bilang sih mas dia kenapa main film Hollywood ya, tapi mas bilang karena bangsa Korea mungkin nggak terlalu dilirik atau gimana ya. Saya gue lihat dia juga emang terlalu tadi gue lihat Susi Bae punya YouTube ya mas, dia Hmm, emang terlihat beda, dia aura apa yang saya tuh sama Lisa Blackpink dan lain-lain yang masih jauh ya mas ya dari popularitas ya. hmm, Ya Blackpink. hmm, hmm, Soalnya mereka hmm, jalan-jalan gitu, si Duna tuh sampai mas, si Susi Bae masih sampai bikin YouTube-nya dia ngedit-ngedit sendiri gitu. Tadi hmm. gue perhatiin banget di YouTube itunya vlognya gitu loh. Dia masih ngedit-ngedit sendiri, bikin teks gitu. Jadi masih bener-bener emang masih ya emang dia cukup superstar sih Mas. Dia satu lima besar itu kan aktor dengan bayaran tertinggi juga di Korea sebenarnya. Hmm, 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 hmm. Dan memang dia itu sudah banyak sekali membintangi serial-serial drakor ataupun istilahnya film layar lebar ya. Tinggal tinggal Iya, nih, tinggal Mas nih, tinggal korek-korek filmnya atau nonton lagi apa serial-serial lainnya nih. kalau abis ini pengen nonton startup deh. Startup Mas, gue pengen nonton deh. Nah, itu tuh wajib tuh startup juga lagu-lagunya enak-enak juga sama kayak Duna juga lagunya enak-enak juga ya. Itu ada Oh, enak-enak ada ini makanya. ada ada di Spotify tuh saya dengerin terus tuh. Itu enak tuh. Enak itu yang lagu yang dinyanyiin si Susi tuh yang ordinary itu enak tuh
mas. Hmm, hmm. Nah, itu dia. Itu kan menggambarkan, kalau ada teks Indonesia itu menggambarkan dia, hati dia ke si Wunjun itu. Bagus tuh Ringtone lagu itu, Ordinary itu sama si Sairi, sama Sairi itu. ringtone-nya udah berubah belum jadi itu lagu itu? Gue belum tahu, gue belum tahu caranya mas. Kau pengen sih kalau bisa gitu, oh iya. Download, download, download. Iya, 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 iya. Belum, Ya belum, itu udah. belum mas. Oke, oke. Jadi ini apa Duna ini merupakan drakor terbaru yang mengenai idol yang bertemu dengan cowok tanda kutip cowok biasa lah ya, cowok alim ya justru ya. Dan ini kata Mas Watching Movie Channel ini 10/10 nih. Dia Aduh, dia dengan secara ajaib bisa nonton 1 hari lebih, bahkan ya bisa bilang itu 1,5 hari. Ini berulang-ulang nih saya ngomong, berulang-ulang saya tekankan dia nonton 1,5 hari karena ini ajaib banget. Saya aduh. bayangin sampai nggak bela-belain ngantuk-ngantuk ke kantor demi demi si Duna, si Susi Bay. Iya. Sampai ini mas, sampai monoton lagi gitu. Pas habis film itu, pas monoton lagi jadi, aduh jadi kayaknya, aduh, kayak berarti kok pacaran tuh kayak, kayak lagi ini lagi, jadi berarti aduh sama kayak karakter beda lah, gimana, kayak gimana gitu mas maksudnya. Masih belum masuk lagi, belum klik lah ya. Jadi ini kemungkinan besarnya Hmm. karena kebetulan aja ya tadi itu serendipity bahwa Mas Watching lagi bete, lagi mumet, tiba-tiba Obat ya. datang si Liduna ke dalam hidupnya Udah yang pas banget mas menceriakan, itu. bukan tetapi ternyata cuma 1,5 hari dia meninggalkan Mas Watching Iya Kennel mas, dengan hati 9 yang episode kosong. doang. Season 2 dong please mas, season 2 minggu lagi kayak please, season 2. Hah, Ya 2 minggu ada. lagi dong, bisa gak nih season 2? Gila nih, gue udah mulai gila nih mas. Aduh. Ya udah, oke. Udah mulai gila nih mas. Eh, Hah, Nah, karena sudah waktu yang memisahkan kita, oke, thank you banget nih Mas Watching Movie nih untuk oke, sharing-sharingnya. thank you. Semoga bisa move on dari Liduna. Oke, sekali lagi Aduh, terima kasih dan see you. thank you, thank you, thank you, thank you. Eh. Gimana nih?